Kamu itu istri macam apa, Sarah? Tega membiarkan Lia kepanasan naik ojek online padahal dia lagi hamil anakku. Mana kunci mobilmu? Sini. Kamu pakai motor saja atau naik umum, kamu kan kuat? Darahku mendidih sampai ke ubun-ubun. Suamiku, Mas Bayu, berdiri di depanku dengan mata melotot, menunjuk wajahku seolah aku adalah penjahat kriminal. Dia marah besar bukan karena aku selingkuh, bukan karena aku tidak masak, tapi karena aku menolak menyerahkan kunci mobil, hasil keringatku sendiri untuk dipakai oleh istri mudanya. Ya, dia menafkahi maduku dengan memeras keringatku. Dan saat aku menolak, dia bilang aku istri durhaka yang ingin membunuh janin suaminya. Gila kan? Namaku Sarah. Di luar sana, orang mengenalku sebagai wanita karier yang sukses. Jabatanku manajer pemasaran di sebuah perusahaan multinasional bergengsi. Gajiku 2 digit, cukup untuk membayar cicilan rumah di kawasan elit, mobil Pajero impianku, dan membiayai sekolah internasional untuk kedua anak kami. Setiap pagi aku bangun jam 4 subuh, menyiapkan sarapan, mengurus anak, lalu menembus macetnya ibu kota untuk bekerja sampai larut malam. Lelah, tentu saja. Tapi aku ikhlas. Aku pikir inilah pengabdianku pada keluarga. Sementara suamiku Mas Bayu, dia hanyalah staf administrasi di kantor kecil dengan gaji UMR. Gajinya seringkali habis di tanggal 15 hanya untuk biaya bensin, motor dan rokoknya. Selama 10 tahun pernikahan, aku tidak pernah mempermasalahkan itu. Rezeki istri, rezeki suami juga, begitu pikirku dulu. Aku menutup mata pada ketimpangan ini demi menjaga harga dirinya sebagai imam. Tapi ketulusanku ternyata dibayar dengan pengkhianatan yang paling menyakitkan. 6 bulan yang lalu, Mas Bayu pulang ke rumah dengan wajah berseri-seri yang aneh. Dia tidak sendiri. Dia menggandeng seorang wanita muda yang menunduk malu-malu di belakangnya. Namanya Lia. Dek, kata Mas Bayu waktu itu, nadanya tenang seolah sedang membicarakan cuaca. Kenalkan ini Lia, aku sudah menikahinya secara siri seminggu yang lalu. Duniaku berhenti berputar. Piring yang sedang kucuci jatuh pecah berantakan. Apa? Tanyaku gemetar. Niatku ibadah Sarah, jawabnya cepat, memasang wajah alim yang membuatku mual. Lia ini janda, hidupnya susah di kampung. Aku menikahinya untuk mengangkat derajatnya. Kamu harus dukung aku, ini ladang pahala buat kamu kalau kamu ikhlas di madu. Aku menangis, menjerit, mengancam akan pergi. Tapi Mas Bayu bersujud di kakiku, memohon demi anak-anak. Dia berjanji, sumpah Sarah, aku tidak akan membebani kamu. Aku akan adil. Nafkah Lia urusanku. Kamu tidak perlu keluar uang sepeser pun. Bodohnya aku. Aku percaya pada janji manis seorang pengkhianat. Bulan pertama pernikahan mereka, keadilan yang dia janjikan mulai terlihat wujud aslinya. Suatu malam, Mas Bayu datang memijat pundakku. Sayang kamu ada uang cash 2 juta enggak? Kasihan Lia, kompor di kontrakannya rusak. Dia enggak bisa masak. Gajiku bulan ini sudah kepakai buat servis motor. Aku memberinya dengan berat hati. Ini pinjaman ya Mas, kataku. Iya, nanti diganti, jawabnya. Tapi minggu depannya, dia minta lagi. Sarah, token listrik rumah ini bunyi tuh. Kamu isi dulu ya. Uangku barusan aku transfer ke Lia. Dia lagi sakit butuh berobat. Lama-kelamaan, ini menjadi pola yang mengerikan. Mas Bayu mulai berhenti memberikan uang belanja padaku. 0 rupiah. Setiap kali aku menagih nafkah untuk anak-anak, dia selalu punya alasan. Kamu kan gajinya 20 juta, Sarah. Masa minta ke aku yang gajinya cuma 4 juta? Tegak kamu sama suami sendiri. Uangku ini pas-pasan buat sewa kontrakan Lia dan makan dia sehari-hari. Kamu yang mandiri dong? Aku terhenyak. Logikanya terbalik. Dia menggunakan 100% gajinya untuk memanjakan istri mudanya, sementara aku dipaksa menanggung 100% beban rumah tangga kami sendirian. Listrik, air, internet, SPP anak, belanja bulanan, bensin mobil, bahkan rokok dia. Semuanya aku yang bayar. Secara tidak langsung, akulah yang membiayai perselingkuhannya. Akulah donatur utama di balik senyum bahagia Lia. Tanpa sadar, aku bekerja banting tulang. Dari pagi sampai malam hanya untuk memastikan suamiku bisa tidur, nyenyak di pelukan wanita lain, tanpa pusing memikirkan biaya hidup. Dan ketika aku mulai protes, Mas Bayu dengan lihai memutarbalikkan fakta, membuatku merasa bersalah karena memiliki gaji lebih besar. Aku terjebak dalam manipulasi suami benalu yang berlindung di balik topeng agama. Puncak kegilaan itu terjadi kemarin malam. Aku baru saja pulang kerja pukul 9 malam. Tubuhku rasanya remuk redam. Setelah seharian, presentasi di depan klien dan menghadapi macetnya Jakarta. Yang kubutuhkan hanya air dingin dan kasur empuk. Tapi, begitu aku membuka pintu, tidak ada sambutan hangat. Mas Bayu sudah duduk bersila di sofa ruang tamu,
Menatapku dengan wajah masam seolah aku adalah bawahan yang telat masuk kerja. Di tangannya ada secarik kertas tagihan. Kamu lama banget sih pulangnya? Lia nungguin transferan dari tadi sore tahu. Semburnya tanpa basa-basi. Aku menghela napas panjang, meletakkan tasku dengan kasar. Transferan apa lagi, Mas? Minggu lalu kan sudah aku kasih 2 juta buat token listrik kontrakannya. Gajiku bukan pohon uang. Mas Bayu berdiri, matanya melotot. Ini beda, Sarah. Lia itu lagi hamil muda. Dia ngidam susu hamil impor. Dia butuh vitamin yang bagus. Dan dia minta dibelikan stroller bayi warna abu-abu yang lagi diskon di all shop. Totalnya 5 juta. Transfer sekarang. Darahku mendidih. Rasa lelahku seketika berganti menjadi amarah. 5 juta? Teriakku. Mas, kamu sadar nggak sih? Gajimu sebulan aja cuma 4 juta. Itu pun nggak pernah mampir ke rumah ini. Terus sekarang kamu minta aku biayai gaya hidup istri mudamu pakai keringatku? Otakmu di mana? Mas Bayu justru semakin nyolot. Dia mendekat, menunjuk wajahku dengan telunjuknya. Jangan hitung-hitungan sama suami, dosa. Lia itu mengandung anakku, darah dagingku. Kamu sebagai istri tua harusnya bersyukur bisa bantu. Itu ladang pahala. Kamu kan gajinya besar, manajer, duit banyak. Masa buat beli susu madumu aja pelit? Harta itu titipan, Sarah, harus dibagi. Aku tertawa miris. Dia menceramahiku soal harta titipan untuk membenarkan sifat benalunya. Kalau kamu nggak mampu biayai dia gaya-gayaan, jangan nikah lagi, Mas. Cukupkan dulu nafkah anak-anakmu di sini. Balasku tajam. Bawel, pokoknya aku nggak mau tahu. Kalau sampai Lia stres gara-gara nggak keturutan ngidamnya, kamu yang tanggung dosa. Dia membanting pintu kamar dan tidur, meninggalkan aku yang gemetar menahan tangis di ruang tamu. Tapi ternyata, kegilaan soal uang 5 juta itu belum seberapa dibandingkan kejadian pagi ini. Saat aku sudah rapi mau berangkat kerja, aku meraba tasku. Kunci mobil Pajeroku tidak ada. Aku cari di meja makan, di laci, nihil. Padahal aku ingat betul menaruhnya di gantungan. Aku melihat Mas Bayu sedang memanaskan mesin mobil di teras. Mobil Pajero Sport facelift yang kubeli dengan bonus tahunanku, yang cicilannya 8 juta per bulan, dan kubayar sendiri sampai berdarah-darah. Aku lari keluar. Mas, kamu ngapain? Itu mobil mau aku pakai kerja. Balikin kuncinya. Mas Bayu keluar dari mobil dengan santai, sambil memasukkan kunci mobil itu ke saku celananya yang ketat. Wajahnya datar tanpa rasa bersalah. Hari ini kamu naik taksi online atau angkot aja ya? Atau naik ojek biar cepet. Mobil ini mau aku bawa ke tempat Lia. Aku pikir kupingku salah dengar. Hah? Buat apa? Lia jadwal check up ke dokter kandungan hari ini. Jawabnya enteng. Dia ngeluh mual kalau naik motor atau taksi online yang bau parfum murah. Kasian janinnya keguncang-guncang. Jadi mulai sekarang, Pajero ini biar dipakai Lia sehari-hari. Biar dia nyaman, adem, dan terlihat berkelas kalau ketemu tetangganya. Duniaku rasanya runtuh seketika. Mas, kamu gila ya? Aku maju mencoba merogoh saku celananya untuk mengambil kunci. Itu mobilku? BPKB atas namaku. Aku yang bayar cicilannya. Kamu dan Lia nggak ngeluarin 1.000 perak pun buat mobil itu. Balikin. Mas Bayu mendorong tubuhku dengan keras. Aku terhuyung dan jatuh terduduk di lantai teras yang keras. Lututku perih. Dasar perempuan serakah, bentaknya. Suaranya menggelegar sampai tetangga mungkin dengar. Kamu itu dengki ya sama Lia? Kamu iri karena dia hamil dan kamu enggak. Kamu sengaja mau bikin Lia keguguran dengan nyuruh dia naik motor panas-panasan. Hati kamu itu busuk, Sarah. Pantesan rezeki suami seret, ternyata istrinya durhaka dan pelit begini. Dia menatapku dengan jijik seolah aku adalah sampah. Ingat ya, Sarah, ancamnya sambil masuk kembali ke mobilku. Mobil ini sekarang hak Lia sebagai ibu dari anakku. Kalau kamu berani ambil paksa, aku talak kamu. Istri pembangkang kayak kamu nggak pantas dipertahankan. Dia membanting pintu mobil, menginjak gas, dan melesat pergi membawa mobil kesayanganku. Meninggalkan aku yang terduduk di lantai. Menangis bukan karena kehilangan mobil, tapi karena sadar aku telah menikahi seorang perampok berkedok suami. Aku menyeka air mata di pipiku dengan punggung tangan. Sakit di lututku akibat dorongan Mas Bayu tadi masih terasa nyut-nyutan. Tapi anehnya, rasa sedih di dadaku perlahan menghilang, berganti dengan sebuah kesadaran yang dingin. Dia pikir dia menang. Dia pikir karena dia laki-laki dan suami, dia bisa merampas apa saja dariku atas nama kepatuhan istri. Aku tertatih bangun, masuk ke dalam rumah yang sejuk, lalu mengambil ponselku yang tergeletak di meja makan. Aku membuka sebuah aplikasi pelacak. Kendaraan GPS tracker yang memang sudah pasang di mobil Pajero itu sejak hari pertama. Beli sebuah fitur keamanan. Standar untuk mobil mahal,
Yang Mas Bayu yang gaptek itu tidak pernah tahu. Di layar, terlihat titik mobilku sedang bergerak menuju sebuah mall elit. Oh, jadi dia bukan ke dokter? Dia mau pamer mengajak istri mudanya belanja dengan mobilku? Aku tersenyum miring. Nikmati 10 menit terakhir kemewahanmu, Mas. Gumamku pelan. Jari telunjukku melayang di atas tombol merah bertuliskan, matikan mesin. Satu tekanan, klik. Perintah terkirim. 2 menit kemudian, ponselku berdering. Nama Mas Bayu muncul di layar. Aku membiarkannya berdering sampai mati. Dia menelepon lagi, mati lagi. Panggilan ketiga, baru aku angkat dengan suara santai sambil menyeduh teh hangat. Halo? Sarah, kamu apain mobil ini? Suara Mas Bayu meledak di telingaku, bercampur dengan suara klakson kendaraan lain yang bising luar biasa. Mobilnya mati mendadak di tengah jalan layang. Setirnya terkunci. Remnya keras. Ini macet parah di belakang. Orang-orang pada klaksonin aku. Nyalain mesinnya sekarang. Aku menyeruput tehku pelan. Loh? Katanya mobil itu hak istri muda? Kok mogok lapor ke istri tua? Jangan bercanda kamu. Teriaknya panik. AC-nya mati, Sarah. Kaca jendela macet nggak bisa dibuka. Di sini panas terik, matahari lagi gila-gilanya. Lia pucat, dia sesak napas kepanasan di dalam. Kamu mau bunuh anakku, ha? Aku bisa membayangkan situasinya. Terjebak di dalam kaleng besi hitam di bawah matahari Jakarta jam 12 siang, tanpa AC, tanpa udara. Itu pasti seperti oven. Dengar Mas jawabku dengan nada sedingin es. Mobil itu punya sistem keamanan. Kalau sistem mendeteksi pencuri atau orang tidak, dikenal yang membawa kabur unitnya, pemilik asli bisa mematikan mesin dari jarak jauh. Pencuri. Aku suamimu, Sarah. Bukan maling. Kamu mengambil kunci paksa, mendorongku sampai jatuh dan membawanya tanpa izin. Di mata hukum dan di mataku, itu namanya perampokan, potongku tajam. Sarah, tolong. Suaranya mulai merengek, egonya runtuh karena kepanasan. Lia nangis-nangis ini make-upnya luntur semua. Malu dilihatin orang-orang di jalan. Tolong nyalain bentar aja biar kita bisa minggir. Tidak, jawabku tegas. Kamu punya 2 pilihan. 1, kamu keluar dari mobil itu, dorong mobilnya ke pinggir jalan kayak kuli, lalu pesan taksi online buat tuan putrimu. 2, kamu pingsan bareng dia di dalam sana. Kamu istri durhaka. Istri macam apa kamu? Makinya lagi. Oh, 1 lagi, Mas, selaku mengabaikan makiannya. Sambil nunggu mobil derek yang mungkin baru datang 2 jam lagi, kamu nggak usah repot-repot pulang ke rumah ini. Maksud kamu apa? Aku sudah panggil jasa angkut. Baju-baju kamu, koleksi sepatu kamu, dan jam tangan kamu, semuanya sudah aku masukkan ke kardus mie instan. Sekarang kardus-kardus itu ada di pos satpam komplek. Hening sejenak di seberang sana. Hanya deru napasnya yang terdengar. Sertifikat rumah ini atas namaku. Cicilan rumah ini 100% dari rekening gajiku. Karena kamu sudah memilih menafkahi Lia dengan seluruh gajimu dan memilih merampas mobilku demi Lia, maka silakan kamu numpang hidup di kontrakan Lia. Sarah, kamu nggak serius kan? Kontrakan Lia itu sempit, nggak ada AC-nya. Itu bukan urusanku. Selamat menikmati hidup bahagia dengan wanita pilihanmu. Mas, jangan lupa, biaya derek mobil Pajero itu mahal loh. Semoga sisa gajimu masih cukup ya. Aku memutus sambungan telepon. Aku berjalan ke jendela, melihat langit biru yang cerah. Hatiku terasa ringan. Sangat ringan. Ternyata melepaskan benalu itu rasanya semenenangkan ini. Dia menginginkan mobilku? Silakan ambil. Tapi aku tidak pernah bilang mobil itu akan membawanya ke tempat tujuan. Sekarang, biarkan dia merasakan betapa panasnya neraka dunia yang dia ciptakan sendiri. Malam itu rumahku terasa sangat sunyi. Anak-anak sudah terlelap. Tidak tahu menahu tentang perang dunia yang sedang terjadi di antara orang tua mereka. Aku duduk di tepi ranjang, menatap layar ponsel yang terus berkedip. Adrenalin keberanianku tadi siang sudah menguap, berganti dengan kelelahan mental yang luar biasa. Sebuah pesan suara masuk dari Mas Bayu. Tanganku gemetar saat menekan tombol putar. Aku mengira dia akan minta maaf, atau setidaknya marah-marah biasa. Tapi yang kudengar jauh lebih menyakitkan. Suaranya terdengar parau, penuh isak tangis yang seolah-olah sangat menderita. Sarah, kamu puas sekarang? Hah? Kamu puas? Suaranya bergetar menahan emosi. Asal kamu tahu, Lia pingsan di pinggir jalan tadi. Dia dehidrasi parah karena kepanasan nunggu taksi yang gak datang-datang. Sekarang dia di IGD, Sarah. Dokter bilang kandungannya lemah, ada flek pendarahan. Kalau sampai anakku kenapa-kenapa, itu semua dosa kamu. Darah anakku ada di tanganmu. Jantungku rasanya berhenti berdetak. Ponsel itu terlepas dari genggamanku, jatuh ke kasur. Pesan suara itu berlanjut otomatis. Tega kamu, Sarah. Cuma gara-gara mobil besi rongsokan itu,
Kamu tega menyiksa wanita hamil? Di mana hati nuranimu sebagai seorang ibu? Kamu punya anak kan? Gimana kalau kamu yang diperlakukan kayak gitu pas hamil? Kamu itu bukan cuman pelit, tapi kamu jahat. Istri durhaka, iblis. Air mataku menetes deras. Pertahananku runtuh. Tiba-tiba rasa bersalah yang besar menyelinap masuk ke dadaku. Kata-kata pembunuh dan iblis itu berputar-putar di kepalaku. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri. Ya Tuhan, benarkah aku sejahat itu? Apa aku keterlaluan mematikan mesin mobil tadi? Bagaimana kalau bayinya benar-benar meninggal? Apakah aku berdosa karena mempertahankan hakku? Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku mondar-mandir di kamar, gelisah. Bayangan Lia yang pingsan dan Mas Bayu yang menangis terus menghantuiku. Mas Bayu berhasil. Dia berhasil masuk ke kepalaku. Dia berhasil membuatku merasa menjadi penjahat di cerita ini. Padahal, dia yang berselingkuh, dia yang merampok gajiku, dia yang mengambil mobilku paksa. Tapi kenapa sekarang aku yang merasa kotor dan berdosa? Aku menatap wajah damai putriku yang sedang tidur memeluk guling. Aku mengelus rambutnya sambil menangis. Nak maafkan ibu? Apa ibu orang jahat? Apa ibu egois karena nggak mau berbagi sama adik tiri kamu? Bisikku lirih. Hampir saja aku membuka aplikasi bank. Jariku sudah melayang di atas layar, berniat mentransfer uang 5 juta untuk biaya rumah sakit. Lia demi menebus rasa bersalahku. Aku ingin menghentikan rasa sakit ini. Aku ingin berhenti disebut istri durhaka. Tapi kemudian, ingatan itu kembali. Aku teringat tatapan mata Mas Bayu tadi pagi saat dia mendorongku sampai jatuh di teras. Tatapan itu bukan tatapan suami yang mencintai istrinya. Itu tatapan perampok yang marah karena korbannya melawan. Dia tidak peduli padaku. Dia hanya peduli pada kenyamanannya sendiri. Dia menggunakan bayi dan agama hanya sebagai senjata untuk memeras harta istrinya. Aku menarik tanganku kembali. Aku sadar ini bukan cinta. Ini bukan teguran suami. Ini adalah manipulasi. Dan jika aku mentransfer uang itu malam ini, aku akan terjebak menjadi sapi perah dia selamanya. Aku menghapus air mataku. Cukup, Sarah. Jangan bodoh lagi, gumamku pada diri sendiri. Tapi malam itu, hatiku rasanya remuk redam, penuh luka dan kecewa yang tak terhingga. Keesokan harinya, aku tidak pergi ke rumah sakit untuk menjenguk istri mudanya. Aku membelokkan setir mobilku menuju pengadilan agama. Dengan tangan gemetar namun hati yang mantap, aku mendaftarkan gugatan cerai. Aku sudah selesai. Aku sudah selesai menjadi donatur bagi kehancuran rumah tanggaku sendiri. Namun, ternyata lepas dari lintah darat tidak semudah itu. Mas Bayu melakukan segala cara untuk menahan aku. Bukan karena dia takut kehilangan aku sebagai istri, tapi karena dia takut kehilangan sumber keuangannya. Di ruang sidang mediasi, Mas Bayu berakting layaknya aktor papan atas. Dia datang memakai baju koko, memegang tasbih, dan langsung bersimpuh di kaki hakim mediator sambil menangis terseduh-seduh. Pak Hakim, tolong Pak. Saya tidak mau cerai. Raungnya, air mata buayanya bercucuran. Saya masih sangat mencintai istri pertama saya. Saya menikah lagi kan ibadah, Pak. Sunnah Rasul. Kenapa istri saya tidak mau berbagi? Kenapa dia egois sekali ingin memonopoli saya? Aku menatapnya dengan rasa mual yang luar biasa. Dia berlindung di balik dalil agama untuk menutupi sifat benalunya. Hakim menatapku. Bu Sarah, suami ibu masih ingin mempertahankan. Apa tidak bisa dibicarakan lagi? Aku diam, aku tahu percuma berdebat di sana. Tapi begitu kami keluar dari ruang sidang, saat lorong pengadilan sepi dan tidak ada hakim yang melihat, topeng suami soleh itu langsung copot. Mas Bayu mencengkeram lenganku kasar, menyeretku ke sudut tembok. Wajahnya yang tadi memelas kini berubah bengis. Cabut gugatanmu sekarang, Sarah. Desisnya, matanya melotot tajam. Kamu jangan gila ya. Kalau kita cerai, siapa yang bakal bayar kontrakan Lia bulan depan? Siapa yang bayar cicilan motor NMAX baruku? Gajiku 4 juta itu cuma cukup buat makan Lia doang. Kamu mau bikin anak istrimu mati kelaparan, hah? Aku menatapnya tak percaya. Akhirnya keluar juga. Lepasin tanganku, Mas. Aku menepisnya jijik. Jadi kamu ngotot nggak mau cerai bukan karena cinta, tapi karena kamu butuh ATM berjalan? Ya, karena kita suami istri itu harus saling tolong-menolong. Jawabnya tanpa rasa malu sedikit pun. Kamu kaya, aku susah. Wajar dong kamu subsidi aku. Jangan pelik jadi orang. Tolong-menolong matamu. Balasku sengit. Kamu yang enak-enak sama dia, aku yang suruh bayar. Mimpi. Proses persidangan berjalan alot dan melelahkan selama berbulan-bulan. Mas Bayu sengaja mempersulit. Dia sering mangkir dari panggilan sidang dengan alasan sakit, alasan Lia mau melahirkan, alasan dinas luar kota fiktif. Tujuannya satu, dia ingin aku lelah, menyerah dan kembali menjadi sapi perahnya.
Setiap malam, teror pesan datang. Sarah cabut gugatannya. Lia butuh biaya persalinan sesar. Kamu yang harus tanggung jawab. Demi kewarasan otakku, aku tidak mundur satu langkah pun. Aku menyewa pengacara terbaik. Aku kumpulkan semua bukti, mutasi rekening gajiku yang dia kuras setiap bulan, bukti chat ancaman dan makian dia, serta bukti slip gaji dia yang tidak pernah mampir ke rumah selama 6 bulan penuh. Aku tunjukkan pada hakim bahwa ini bukan poligami yang adil, ini adalah penelantaran dan kekerasan ekonomi. Hingga akhirnya hari keputusan itu tiba, Mas Bayu duduk di kursi tergugat dengan wajah pucat. Dia tahu dia sudah tersudut. Suara palu hakim itu terdengar seperti dentang lonceng kebebasan di telingaku, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Menjatuhkan talak 1 bain suhra terhadap tergugat. Tubuh Mas Bayu merosot lemas di kursinya. Dia tidak menangis karena kehilangan pendamping hidup. Dia menangis karena sadar, mulai detik ini, keran uangnya telah ditutup total. Saat aku berjalan keluar ruang sidang dengan kepala tegak, Mas Bayu berlari mengejarku. Dia menarik ujung blazerku, wajahnya panik luar biasa. Sarah, tunggu! Kamu gak bisa giniin aku, tegak kamu? Teriaknya histeris. Tidak peduli jadi tontonan orang. Minggu depan Lia melahirkan. Sarah! Dia butuh 15 juta buat operasi. Kalau bukan dari uang kamu, dari mana lagi? Gajiku udah minus. Kamu mau bunuh bayi itu? Aku berhenti sejenak. Aku berbalik, menatap mantan suamiku itu dengan tatapan kasihan. Kasihan karena dia begitu menyedihkan. Itu bukan urusanku lagi, Pak Bayu. Jawabku tenang. Kamu laki-laki kan? Kamu imam bagi istri mudamu, kan? Ya usah, jual ginjalmu kalau perlu. Jangan minta ke mantan istri. Aku melepaskan tangannya dari bajuku, lalu berjalan pergi. Lurus ke depan, menuju pintu keluar yang bermandikan cahaya matahari sore. Meninggalkan suara raungan laki-laki, yang baru saja menyadari bahwa dia telah kehilangan satu-satunya. Wanita yang tulus mencintainya, hanya demi nafsu sesaat yang kini menjadi beban seumur hidupnya. Sore itu, tepat setelah keluar dari gedung pengadilan, hal pertama yang kulakukan bukanlah menangis, melainkan mengambil ponselku. Selama berbulan-bulan, benda pipih ini menjadi sumber stresku. Setiap hari isinya hanya teror tagihan dari Mas Bayu, makian karena aku pelit, atau foto-foto USG istri mudanya yang sengaja dikirim untuk memancing emosiku. Tapi hari ini, itu semua berakhir. Aku membuka kontak bernama Mas Bayu. Aku menatap nomor itu untuk terakhir kalinya. Tidak ada lagi rasa cinta, tidak ada lagi rasa benci. Yang ada hanya rasa kasihan pada seseorang yang menyia-nyiakan hidupnya sendiri. Aku mengubah nama kontaknya menjadi masa lalu. Lalu, jariku menekan tombol block kontak, block on WhatsApp, block on call, block on social media. Selesai, duniaku mendadak hening, tenang sekali. Tidak ada lagi notifikasi yang membuat jantungku berdegup kencang. Tidak ada lagi tuntutan untuk membiayai wanita lain. Keran uangku sudah resmi tertutup rapat bagi mereka. Aku berjalan menuju parkiran, masuk ke dalam mobil. Pajeroku, mobil yang dulu mati-matian dia rebut demi gengsi istri mudanya. Kini, mobil ini kembali sepenuhnya menjadi milikku. Di kursi belakang, putri kecilku sedang menunggu sambil memegang es krim. Dia tersenyum melihatku, senyum yang selama ini redup karena sering mendengar orang tuanya bertengkar. Aku memeluknya erat, mencium puncak kepalanya. Aroma minyak telon dan keringat anak-anak terasa begitu menenangkan. Kita bebas nak, bisikku, air mata haru menetes di pipiku. Mulai sekarang, uang bunda cuma buat kita berdua. Mobil bunda cuma buat antar kamu sekolah dan jalan-jalan. Tidak ada lagi orang lain yang mengambil hak kamu. Ayah mana bun? Tanyanya polos. Ayah sudah memilih jalannya sendiri sayang. Kita doakan saja dia selamat. Sekarang, tugas bunda cuma satu. Bikin kamu bahagia dan menjamin masa depan kamu sampai sukses. Aku menyalakan mesin mobil. Suaranya halus. Kali ini aku menyetir tanpa rasa was-was. Aku menyetir menuju masa depan yang cerah. Tidak ada lagi beban di pundakku. Tidak ada lagi pesan tagihan yang meneror. Tidak ada lagi benalu yang menggerogoti hasil keringatku atas nama kewajiban istri. Kabar terakhir yang kudengar, Mas Bayu terpaksa menjual motor kesayangannya untuk biaya persalinan. Lia, mereka hidup pas-pasan di kontrakan sempit, sering bertengkar karena masalah uang. Lia yang dulu manja, kini harus merasakan betapa perihnya hidup dengan laki-laki yang tidak punya tanggung jawab. Mereka berdua mendapatkan apa yang mereka inginkan, satu sama lain. Dan aku mendapatkan kembali hidupku, uangku, dan kebahagiaan anak-anakku. Sahabat kotak curhat, ambil hikmah dari kisah Sarah ini. Bagi para istri, kemandirian finansial adalah benteng pertahanan terakhirmu.
Bekerjalah, menabunglah, dan miliki aset atas namamu sendiri. Karena kita tidak pernah tahu kapan hati manusia akan berubah. Ingatlah, menikah itu untuk saling melengkapi, bukan untuk saling memanfaatkan. Suami adalah imam yang membimbing, bukan tuan besar yang memeras. Jika pasanganmu sudah mulai memanipulasi agamamu untuk merampok hakmu, sadarlah, itu bukan ujian kesabaran. Itu adalah sinyal untuk menyelamatkan diri. Mempertahankan rumah tangga memang ibadah yang mulia. Tapi, mempertahankan kewarasan mental juga adalah kewajiban. Jangan biarkan dirimu hancur lebur demi laki-laki yang tidak tahu cara memanusiakanmu. Kamu berharga, Bunda. Kamu berhak bahagia. Dan terkadang, kebahagiaan itu datang setelah kita berani melepaskan beban yang selama ini menyakiti kita. Bagaimana pendapat kalian tentang keputusan Sarah? Apakah dia terlalu kejam atau sudah tepat? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di cerita berikutnya.